tengah diperlihatkan di pinggiran markas perang Tulu. Terlihat dua orang anggota Tulu yang sedang berjaga malam. Lalu salah seorang berkata kepada temannya di sampingnya bahwa ia sudah sangat mengantuk dan mau tidur sebentar, dan menyuruh temannya untuk berjaga sendiri dahulu. Tetapi temannya pun sangat mengantuk dan malah menyuruh balik untuk berjaga dahulu. Lalu tiba-tiba terdengar seorang yang berjalan ke arah mereka. Para anggota Tulu pun bertanya siapa di sana. Ternyata itu MC kita Liu yang masih menyamar sebagai si Tao. Liu pun mendekat ke arah anggota Tulu itu dan perkenalkan dirinya adalah si Tao. Liu pun beralasan bahwa dirinya sangat mengantuk sekali dan ingin merokok, tetapi tidak punya api. Dan maksud Liu menghampiri ingin meminjam api dari mereka. Mendengar perkataan dari Liu, mereka berdua pun percaya kepada Liu. Salah seorang pun berkata bahwa benar mereka juga sama sangat mengantuk. Teman di sebelahnya pun berkata bahwa kebetulan ia juga ingin merokok dan hendak meminta satu kepada Liu. Liu pun terus berakting dengan berkata bahwa rokok bisa membuat sangat bersemangat, ucapnya. Lalu mereka dan Liu mengambil satu orang satu rokok dari Liu dan membakar rokoknya. Terlihat anggota Tulu membantu membakar rokok Liu. Lalu salah seorang bertanya kepada Liu, kenapa si Tao menjadi tampan? Liu pun menjawab bahwa ia memang dari dulu memang tampan, ucapnya sambil tersenyum dan memperlihatkan mukanya kepada para anggota Tulu. Setelah melihat muka dari Liu, salah seorang dari anggota Tulu pun menyadarinya bahwa Liu bukanlah si Tao. Sebelum mereka bereaksi dan sebelum mereka membuat kegaduhan, Liu pun langsung menebas leher mereka berdua. Liu pun mengambil napas panjang dan berkata bahwa dirinya sudah berhasil mengalahkan anggota Tulu yang berada di pinggiran markas mereka. Terlihat para mayat tergeletak di belakang Liu. Lalu Liu bersembunyi sembari mengintai dua orang anggota Tulu. Liu pun berkata dalam hatinya bahwa Liu tinggal membereskan dua anggota Tulu itu, lalu bisa menyuruh PP dan yang lain masuk. Lalu Liu mencoba mendekati kedua anggota Tulu itu yang tersisa dan hendak menipu mereka dengan cara yang sama, dengan berpura-pura meminjam korek. Ketika Liu mendekat dan meminjam korek kepada anggota Tulu, Liu pun heran karena mereka tidak menjawab perkataan dari Liu. Liu pun menyentuh salah seorang untuk mengonfirmasi apakah orang tersebut tidur, tapi hal aneh malah terjadi. Tiba-tiba orang yang disentuh Liu pun malah terjatuh. Terlihat orang-orang tersebut sudah ada yang menghabisi mereka. Liu pun berpikir apakah masih ada orang lain yang berencana menyerang markas Tulu selain dirinya. Tanpa Liu sadari, di belakang Liu terlihat seorang perempuan. Liu pun berkeringat dingin saat wanita itu menyentuh bahu Liu dan menyuruh Liu untuk jangan banyak bicara, kalau tidak Liu akan mati. Lalu wanita itu menyuruh Liu untuk mengangkat tangannya dan berbalik secara perlahan sembari menodongkan pisau ke arah leher Liu. Lalu Liu menuruti perkataan dari wanita itu. Liu pun bertanya kepada wanita itu, bertanya siapa dirinya. Dalam hati Liu berkata, wanita itu sangat cepat dan Liu tidak dapat merespon pergerakan wanita tersebut. Tetapi perempuan itu dengan mata bersinar malah bertanya balik, menanyakan Liu itu siapa. Liu pun menjawab bahwa atas dasar apa dirinya harus menjawab. Perempuan itu menjawab atas dasar belum sempat wanita itu selesai berbicara, wanita itu sudah berada di belakang Liu dan meneruskan perkataannya. Nyawamu ada di tanganku, ucap wanita itu. Hendak menebas leher Liu. Lihat kecepatan wanita itu yang luar biasa cepat. Liu pun sebentar merasa kaget, tetapi Liu menjawab bahwa belum tentu, ucapnya sembari mengaktifkan penghalang di lehernya. Kemudian Liu menjaga jarak dari wanita itu. Terlihat Liu sudah mengaktifkan kemampuannya yang terlihat aura biru menyelimuti Liu. Wanita itu pun sedikit kaget karena belatinya tidak mempan terhadap Liu.
Liu pun langsung melesat ke arah wanita itu sembari berkata bahwa wanita itu belum berhak mengetahuinya. Ketika Liu hendak menebas wanita itu pun menghindar dengan cepat, melompat ke arah belakang. Perempuan itu berkata bahwa ia sudah mengingat Liu, dan wanita itu pun tiba-tiba menghilang, menyisakan asap. Liu pun berkata dalam hatinya bahwa wanita itu sangat cepat, tetapi prioritasnya sekarang adalah menyerang markas perang Tulu. Meski wanita itu membunuh penjaga kelompok perang Tulu, wanita itu belum diketahui teman atau musuh. Lalu di belakang Liu tiba-tiba terdengar seorang yang berkata bahwa ini adalah hadiah perpisahan untuk Liu dan tidak perlu berterima kasih, ucap wanita itu yang tak tahu di mana posisinya. Suara wanita itu bersamaan dengan ledakan di belakang Liu. Terlihat ledakan itu lumayan dahsyat. Liu pun kaget dan berkata bahwa wanita itu sengaja membuat masalah. Mendengar suara ledakan yang begitu keras, para anggota Tulu pun terbangun dan berteriak bahwa ada serangan musuh dan bertanya siapakah itu. Karena ledakan itu, rencana dari Liu pun menjadi gagal. Liu langsung mengambil alat komunikasi dan memberi instruksi kepada Wulan bahwa rencana berubah karena Liu sudah ketahuan dan sekarang jalankan rencana B. Liu menyuruh mereka ke tempat penyergapan terlebih dahulu, sementara Liu akan memancing mereka terlebih dahulu. Wulan pun mengerti dan menutup komunikasinya. Wulan pun memberitahu Tian dan Su Peipei bahwa Liu sudah ketahuan dan Liu sudah tidak bisa lagi menjalankan rencana secara diam-diam. Dan sekarang Liu sedang memancing kelompok Tulu ke tempat penyergapan. Mendengar berita tersebut, Su Peipei pun terlihat senang karena ia bisa menggunakan basokannya lagi. Su Peipei pun berkata bahwa jangan menunda-nunda lagi, ayo kita pergi, ucapnya. Lalu kita berpindah ke tempat Liu. Terlihat Liu yang sedang berlari karena dikejar oleh para anggota perang Tulu. Anggota Tulu terlihat masih mengejar Liu. Mereka bilang bahwa Liu telah membunuh 7-8 orang teman mereka. Mereka menembaki Liu sembari berkata bahwa mereka harus menghabisi Liu. Liu pun sembari menghindar dari tembakan yang mengarah kepadanya. Liu menghubungi Wulan. Liu bertanya kepada Wulan apakah ia sudah siap. Wulan pun menjawab bahwa ia sudah siap. Su Peipei pun berkata bahwa pasukannya pun dari awal sudah tidak sabaran. Sementara Tian ia sedang mengkhawatirkan Liu dan berharap Liu baik-baik saja. Kembali ke tempat Liu pun sudah sampai ke tempat penyergapan. Liu langsung memberitahu Wulan bahwa ia telah sampai dan menyuruh mereka melakukan serangan balik. Tiba-tiba ada tembakan yang mengarah ke arah anggota perang Tulu. Sontak itu membuat mereka kaget. Peluru mulai satu persatu mengenai anggota kelompok Tulu. Lalu salah seorang berkata kepada temannya bahwa mereka sudah masuk ke dalam perangkap dan mengajak yang lain untuk mundur. Tapi Su Peipei tidak membiarkannya kabur begitu saja. Su Peipei berkata bahwa ia tidak hanya mempunyai tembakan saja. Sembari tersenyum, Su Peipei menembakkan basokannya ke arah pasukan perang Tulu. Lalu duar, basoka Su Peipei langsung mengenai orang-orang pasukan perang Tulu. Terlihat ledakan yang besar. Liu pun berkata bahwa ini adalah akhir dari melakukan sesuatu tanpa ada batasan. Jika tidak ada hukum di dunia ini, kelak aku yang akan memberitahu kalian apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Lalu Liu pun menarik napas panjang sembari berkata bahwa akhirnya semuanya selesai. Selanjutnya terdengar langkah kaki. Liu pun menengok ke arah suara itu. Ternyata itu suara dari Su Peipei yang terlihat sedang memeluk basoka milik Liu dan berkata bahwa basoka kesayangannya sangat berguna. Lalu Tian pun menghampiri Liu dan menanyakan apakah Liu baik-baik saja. Liu pun menjawab bahwa ia baik-baik saja. Lalu Wulan memberitahu Liu bahwa ada 2 orang yang berhasil selamat dan tujuan mereka memusnahkan mereka semua jadi tidak tercapai. Lalu Liu menenangkan Wulan memberitahu
bahwa akan ada orang yang akan membereskan mereka. Lalu tiba-tiba terjadi ledakan dari arah jauh. Mulan pun sigap dan bertanya apakah ada orang. Lalu Liu menjawab bahwa tenang saja, mereka bukanlah musuh. Lalu datanglah dari arah kejauhan sekelompok perempuan yang sebelumnya Liu selamatkan. Perempuan itu bernama Qin Yuan. Ia berkata bahwa dua orang yang melarikan diri sudah ia bereskan. Qin Yuan pun berterima kasih dan memperkenalkan kembali bahwa namanya Qin Yuan, sembari memberikan tangannya untuk bersaliman. Tetapi Liu nampak tak peduli, sembari memberitahukan namanya dan langsung berbalik badan dan mengajak timnya untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba Qin Yuan memanggil Liu dan berkata tunggu. Liu pun sembari menengok bertanya ada apa lagi. Qin Yuan berkata bahwa di sini baru saja terjadi pertempuran yang tidak kecil dan pasti zombie gila pasti akan tertarik ke sini. Liu pun dengan muka bingung dan bertanya jadi kenapa ucapnya. Qin Yuan pun berkata bahwa mereka semua adalah wanita. Jadi malam ini apakah bisa ikut dengan Liu? Ucap Qin Yuan malu-malu. Liu pun merespon perkataan Qin Yuan dan bertanya apakah ia ingin melindungi mereka. Qin Yuan pun sembari terbata-bata berkata hanya malam ini saja, setelah langit mulai terang ia akan segera pergi. Liu pun menggelengkan kepalanya dan tidak menyetujuinya. Mendengar jawaban Liu, Qin Yuan pun terlihat kaget, sedangkan teman-teman Qin Yuan marah dengan penolakan Liu. Liu pun menjelaskan bahwa ia bukan orang bodoh yang bisa diperdaya sesuka hati dan ingin perlindungan secara gratis. Liu pun berkata harus ada pertukaran yang setara. Qin Yuan pun dengan wajah memerah bertanya apa yang diinginkan Liu. Dalam pikiran Qin Yuan bahwa Liu akan meminta ia menemaninya satu malam. Lalu Liu menjelaskan bahwa hanya ada dua pilihan. Satu, pergi masing-masing dan berjuang sendiri-sendiri, dan yang kedua, bergabung dengan kelompoknya dan mematuhi semua perintahnya. Mendengar pilihan dari Liu, Qin Yuan pun kaget karena Liu bukan meminta dirinya untuk menemaninya, tetapi malah menyuruh dirinya untuk bergabung ke kelompoknya. Lalu teman Qin Yuan meremehkan anggota Liu yang hanya 4 orang dan mengejek bahwa kelompok Liu jelek dan tidak masalah jika ingin mereka gabung, tetapi kamu mempunyai kemampuan atau tidak. Mendengar kelompoknya direndahkan, Liu pun menjelaskan bahwa timnya yang berjumlah 4 orang bisa mengalahkan kelompok perang Tru yang begitu banyak, sedangkan kelompok mereka malah tertangkap, dan bertanya apakah ini tidak cukup. Mendengar perkataan Liu, mereka pun tidak bisa menjawab dan merasa malu dan membenarkan perkataan dari Liu.